Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Khusul Ma'mul yang seharusnya kita baca tadi pagi ya, karena ada beberapa hal ya, alhamdulillah kita lanjutkan di malam ini. Masuk perkataan dari Syekh Muhammad, wa dalilu as-siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahu ta'ala menjelaskan qauluhu ya, ayat dalilu siyami ya, yakni firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 173. Asyamu huwa al-imsaku 'anil muftirati ta'abudan lillahi ta'ala min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Beliau Syekh Abdullah menjelaskan makna siyam adalah menahan dari segala macam pembatal-pembatal puasa dilakukan dalam rangka beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari terbitnya matahari hingga tenggelam matahari. Wa qulna ta'ambudan li anal insana qad yumsiku anil aqli wasyurbi limaradin au lihamiyatin au nahwi hada. Disebutkan di sini ta'ambudan dalam rangka untuk ibadah dikarenakan manusia terkadang mereka ada yang menahan dari makan atau minum dikarenakan sakit tertentu. Dia dibatasi untuk makan minuman tertentu karena sakit atau karena diet atau contoh lainnya. Wa fi siyami fawaidu 'azimatun wa fadailu jasimatun min at-ta'abbudi lillahi ta'ala bi tarki syahawatin nafsi wa tarbiyatil iradah. Dan pada ibadah puasa ini ada manfaat yang besar, keutamaan yang besar ya dari apabila seseorang meniatkan ibadah untuk Allah Ta'ala ya, yakni dengan ia meninggalkan syahwat jiwanya ya, dalam rangka untuk ya, mentarbiyah ya, mengajari dari hawanya, keinginan-keinginan, dan dalam rangka jihadin nafs ya, wa jihadin nafsi, yakni untuk mengekang dirinya, wa ta'widiha ala sabri wa tahammul, melatih diri untuk bersabar, wa isy'ari shaimi bi ni'amillahi alaihi, dan agar dia lebih bisa merasakan ya nikmat-nikmat Allah atasnya. Wa fi shaumi fawaidus sahihah wa huwa akbaru aunin 'ala taqwallahi azza wa jalla. Dan pada ibadah puasa ini ada manfaat-manfaat ya, sahih, manfaat dari sisi kesehatan ya. Dan ada yang lebih besar dari itu, yakni puasa tadi bisa membantu seseorang untuk menjadikan pribadi yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa fihi min jazilil ajri ma law tasawwarathu nafsu shaimatun la tarat farhan wa tamannat an takuna sunnatu kulluha ramadana. Dan di dalam puasa ya ada balasan yang sangat besar ya, seandainya dia bisa digambarkan ya, dari ibadah puasa seorang yang puasa tadi ya, apabila dia memenuhi ibadah puasa tadi maka akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Bahkan kalau dia mengerti ya, seandainya dia bisa tergambar ya, seandainya bisa tergambarkan ya, jadi ini tusawirat ya, tusawirat
atau tusawwarot. Apabila jiwanya itu, puasa tadi bisa tergambarkan pada jiwanya kemanfaatan yang sangat besar bagi orang yang puasa, niscaya ya dia akan lebih suka kalau puasa itu dilakukan setahun penuh. Dia ingin kalau Ramadan itu di sepanjang tahun. Dia ingin kalau seluruh tahun itu isinya ialah bulan Ramadan. Ya, saking dia memahami besarnya keutamaan ibadah puasa. Waqad syabahullahu jalla wa ala kitabatan. Kitabatas siyami alaina bi annaha ka kitabatis siyami ala man qablana. Allah Ta'ala memberikan ya, atau membandingkan, memberikan penggambaran pembandingan atas kewajiban puasa yang diwajibkan atas kita dengan kewajiban puasa yang diwajibkan umat sebelum kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Wa hadza tasbihu fardin bi fardin, la tasbihu mafrudin bi mafrudin. Di sini pembandingannya ialah kewajiban dengan kewajiban, yakni kewajiban puasa. Tidak dengan pembandingan umat yang dikenai kewajiban, tidak pembandingan antara umat Islam dengan atau umat Muhammad dengan umat sebelumnya, akan tetapi lebih membandingkan kewajibannya, yakni kewajiban puasa. Bimakna, maksudnya annahu kama wajaba alaihimus siyamu fasiyamu wajibun alaina walaysa siyamu alladhi farada alaina kasiyami atau furidu alaina kasiyami alladhi furidu alaihim. Maksudnya ya, sebagaimana telah diwajibkan, ya wujiba, kama wujiba, sebagaimana telah diwajibkan atas mereka puasa, maka juga diwajibkan atas kita. Bukan maksudnya puasa mereka itu ya mereka puasa sebagaimana kita puasa, tidak. Akan tetapi kita puasa sebagaimana mereka puasa. Maksudnya mereka dahulu yang melakukan puasa, kita melakukan kewajiban sebagaimana mereka juga diwajibkan puasa. Walihada kana hada siyamu fi awalil islami lahu sifatun khassah hatta nazala qouli ta'ala. Oleh karena itu adalah puasa ini ya di awal-awal Islam memiliki sifat yang khusus sebagaimana sampai sebelum turun ayat dan wakulu washrobu, makanlah dan minumlah, sampai yakni makan sahur maksudnya, sampai telah tampak perbedaan bagi kalian warna benang putih dari benang hitam ya, yakni dari waktu fajar di waktu pagi hari. Kemudian sempurnakan puasa tadi hingga malam, yakni hingga terbenam matahari. Jadi sebelumnya ada sifat khusus, tidak seperti puasa yang kita lakukan awal-awal Islam ya. Wa qad dalat as-sunnatu 'alal ma'na alladhi asyarat ilaihi, dan telah ditunjukkan oleh sunnah ya tentang makna yang mengisyaratkan dari tata cara kaifiyah puasa sebelum turun ayat tadi. Wal maqsudu anna siyamahum yakhtalifu an siyamina. Kembali ke ayat yang sebelumnya, bahwasanya maksudnya puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Ya. Misal puasanya Bani Israel tentu berbeda dengan puasanya kita. Fasiyamu syahrin bitamamihi bisifati ma'rufati min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi min khasa'isi hadhil ummati. Maksudnya maka puasa 1 bulan ya, di bulan Ramadan dengan menyempurnakan tata cara dengan sifat-sifat
yang telah diketahui sifat puasa, maksudnya tata cara puasa yang dilakukan mulai dari terbit matahari hingga tenggelam matahari, ini merupakan tata cara yang khusus bagi umat ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu ta'ala la'allakum tatakun. Syekh Abdul Fauzan mentafsirkan la'allakum tatakun, la'alla huna li ta'lili bi makna li ajdin an yakuna hada siyamu wiqayatan lakum min adabillahi ta'ala bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Agar seseorang yang puasa tadi, dengan puasanya dia bisa berlindung, ya, menjadikan puasa tadi sebagai pelindung dari azab Allah, ya, dengan cara dia melakukan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, dan menjauhi larangan-larangan, keharaman-keharaman. Wala raiba anna siyama min a'dhami dawa'i at-taqwa. Maka tidak diragukan lagi, puasa ini merupakan satu cara, metode yang paling ampuh untuk melatih ketakwaan, mewujudkan ketakwaan seseorang. Laukanal insanu yasumu siyama syar'iyya al-matlubah. Ya. Seandainya dia melaksanakan puasa syar'i tadi sesuai apa yang diinginkan. Faida akhalla bi syai'in min wajibatis saumi wa adabihi faqad la yuwarisuhu at-taqwa, la yuwarisu taqwa wala solahan. Kalau seseorang, ya, dia semaunya saja, semaunya sendiri ketika melaksanakan puasa, tidak memperhatikan adab-adab orang yang puasa, apalagi tidak memperhatikan keikhlasan niat, ya, dari riya atau dari melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, ya, tidak meninggalkan perkara-perkara dari ghibah, namimah, yang selainnya, ya, tidak melakukan sebagaimana mestinya, tidak memperhatikan adab, ya, puasa, maka puasanya tadi tidak bisa melahirkan, memunculkan ketakwaan, tidak pula bisa memunculkan kesolehan, ya. Ini yang bisa kita baca, ya, dari kitab Husulul Ma'mul, ya, Bisarhi Sasil Usul, masih menjelaskan tentang puasa. Dan di pertemuan berikutnya insyaallah besok pagi tentang haji, tentang haji. Allah ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.